Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat huruf hijaiyah. Sifat-sifat huruf hijaiyah. Pada video-video sebelumnya kita telah membahas tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Akan tetapi ada beberapa huruf hijaiyah. Ya, ada beberapa huruf hijaiyah yang dia tuh tempat keluarnya sama, akan tetapi cara pengucapannya berbeda. Cara pengucapannya berbeda. Nah, untuk membedakan cara pengucapan huruf-huruf tersebut, nah itulah makanya kita harus belajar tentang sifat-sifat huruf tersebut. Sifat-sifat huruf tersebut. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu sifat huruf, tujuannya, kemudian cara pengucapannya, dan lain-lain. Oke, kita akan langsung saja mulai. Sebelumnya kita akan menjelaskan dulu apa itu sifatul huruf. Apa itu sifat huruf? Kalau makhraj udah kita bahas, tempat keluarnya huruf. Nah, kalau sifatnya huruf itu apa? Makhrajnya huruf, tempat keluarnya huruf, sifat huruf itu apa? Sifat huruf adalah kaifiyatun tazharu fil harfi inda husulihi fi makhrajihi faya'rifu ma bihi min jahrin aw hamsin aw shiddatin aw qalqalatin wa nahwi dzalik. Cara yang nampak pada suatu huruf, saat keluar dari makhrajnya. Ya. Yang dengannya ia bisa dikenali. Jadi cara yang nampak pada huruf saat keluar pada makhrajnya, yang dengannya ia bisa dikenali baik berupa jahar, hamas, syiddah, qalqalah atau lainnya. Ya. Jadi ketika huruf itu keluar di makhraj, nah cara keluarnya pun tidak sama. Ketika huruf itu keluar di makhraj, cara keluarnya pun tidak sama. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, apa sih manfaat kita belajar sifat-sifat huruf? Apa sih manfaat kita belajar sifat-sifat huruf? Yang pertama, membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama. Membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama. Seperti yang kita telah bahas pada video sebelumnya. Contohnya misalnya sin dan so. Sin dan so. Sin dan so itu dua huruf yang makhrajnya sama. Sama-sama di ujung lidah dan gigi seri bagian bawah. Nah, bagaimana cara membedakannya? Sin itu sifatnya istifal dan so sifatnya isti'la. Jadi sin tipis, so tebel. Nah, kalau kita tidak berikan sifatnya, maka kita tidak akan bisa membedakan antara sin dan so. Sa tipis, so tebel. Si tipis, soi tebel. Su tipis, su tebel. As tipis, as tebel. Jadi yang membedakan adalah sifatnya. Untuk itu membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama, seperti sin dan so tadi. Oke, yang kedua manfaatnya adalah dapat mengetahui lemah kuatnya suatu huruf. Dapat mengetahui lemah kuatnya suatu huruf. Nah, contohnya misalnya dalam pembahasan, misalnya basalta. Kita lihat ya. Jadi ada ayat yang begini, ba, sin, kemudian to, kemudian ta. Ya. Ba, sal, ta. Ya. Nah, bagaimana cara pengucapan ini? Bagaimana cara pengucapan basata ini? Nah,
karena kita udah tahu sifatnya, maka kita bisa mengucapkannya. Kenapa? To itu sifatnya kuat dan ta sifatnya tipis. Nah, nggak mungkin sifat yang kuat mengalahkan sifat yang tipis. Tidak mungkin kuat masuk ke tipis. Nah, untuk itu cara pengucapannya adalah basal ta. Jadi idgham naqis dimasukkan ke ta, akan tetapi masih sisa sifat kuat di huruf to. Jadi bukan basat ta tapi basal ta. Nah, pembahasan seperti ini yang akan kita bahas insya Allah ke depannya. Yang penting kita mengetahui dulu bahwa sifat huruf to itu lebih kuat daripada sifat huruf ta, atau to lebih kuat daripada ta. Oke. Yang ketiga, dapat membaguskan atau memperbaiki pengucapan huruf. Nah, dapat membaguskan atau memperbaiki pengucapan huruf. Nah, bayangkan misalnya ya, orang membaca tanpa sifat dan orang membaca dengan sifat, pasti sangat berbeda sekali bacaannya. Oke, mungkin saya contohkan ya. Misalnya apa? Misalnya qul kunu hijaratan aw hadida. Misalnya anak contohkan membaca tanpa sifat huruf. Qul kunu hijaratan aw hadida. Ya, kalau dengan sifat huruf dengan tebal tipisnya, qul kunu hijaratan aw hadida, dan yang lainnya. Intinya apa? Intinya jika kita mempelajari huruf dan kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran, maka tentunya bacaannya akan lebih bagus, lebih indah daripada yang tidak memberikan dan mempraktekkan sifat-sifat huruf tersebut. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke pembagian sifat huruf. Pembagian sifat huruf. Jadi sifat huruf itu ada dua. Ada sifat lazimah atau zatiyah, ada sifat aridah. Lazimah, aridah. Nah, sifat lazimah ini itu sifat yang selalu ada di suatu huruf dan tidak mungkin meninggalkan huruf tersebut. Sifat lazimah atau aridah. Sifat lazimah atau zatiyah, sifat yang pasti ada di huruf tersebut. Contohnya apa? Contohnya sifat isti'la di huruf kha. Contohnya sifat isti'la di huruf kha. Jadi mau dia kha-nya berharokat sukun, fathah, dhammah, kasrah, sifat isti'lanya pasti ada. Kha, khi, khu, Cuman yang membedakan banyak sedikitnya atau tebal banyak sedikitnya isti'lanya gitu ya. Tapi sifat isti'lanya tetap ada, mau di kondisi apapun. Nah, kalau sifat aridah itu sifat yang kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Sifat yang kadang-kadang muncul di huruf, kadang-kadang tidak muncul di huruf. Contohnya misalnya huruf tebal tafkhim di huruf ra, misalnya tafkhim tarqiq di huruf ra misalnya. Kita lihat ra itu ketika dia tipis, ketika dia berharokat kasrah, itu sifat tafkhimnya hilang. Jadi ketika ra berharokat kasrah tidak dibaca tebal. Jadi bukan roi, tapi zi tipis. Nah, kalau sifat isti'la di kha itu sifat lazimah, yang artinya kalau kha berharokat kasrah pun sifat tebelnya ada, khoi. Kalau sifat tafkhim di ra itu sifat aridah, karena ketika ra tidak selalu ada di huruf ra. Karena jika ra berharokat kasrah, maka sifat tafkhimnya hilang. Nah, itu beda antara sifat lazimah dan sifat aridah. Lazimah yang selalu nempel di huruf dalam kondisi apapun, sifat aridah yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Nah, ini yang akan kita bahas. Oke. Jumlah sifat huruf hijaiyah ada perbedaan pendapat, ada 17, ada yang bilang 16, ada yang bilang 44. Ya, kita akan membahas pendapatnya Ibnu Jazari, ya, atau pendapatnya, ya kita akan membahas pendapatnya Ibnu Jazari. Oke.
Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas tentang, kita akan masuk tentang sifat huruf yang pertama, yaitu hamz dan jahr. Yaitu hamz dan jahr. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.